Dapurku adalah dapurmu. Di sini kita bisa berbagi dan menikmati kebersamaan dalam kesederhanaan. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Kali ini Dapur Dina mau bikin coklat macaron, French macaron ya. Tapi saya mau bikin yang rasa coklat aja, jadi nggak yang berwarna-warni gitu. Bahan-bahannya saya nggak bisa bilang ini sederhana karena ini kita pakai tepung almond ya. Saya pakai tepung almond yang super fine, yang sangat halus, udah halus banget ini tepung almond yang saya pakai. Dan juga pakai coklat bubuk yang tidak ada rasanya, tidak manis, sejumput garam, dan gula halus. Tepung almond ini bisa didapat di toko untuk bikin kue atau di local grocery. Saya juga kemarin waktu mau bikin itu, saya sempat cari ya, saya sempat muter cariin di semua tepung-tepung, nggak dapet. Saya tanya sama yang punya, ada nggak, jual nggak? Ternyata dia punya gitu loh, diambil di dalam, masih belum dikeluarin stoknya. Jadi ditanya aja, namanya tepung almond atau almond flour. Saya pakai yang super fine. Saya pernah coba pakai, saya ganti ya tepungnya, saya ganti, gagal, pasti gagal. Saya udah pernah coba, jadi ini emang harus pakai tepung almond. Kalau ada pertanyaan, tidak bisa diganti, harus pakai tepung almond. Kayak pernah pakai maizena, pakai apa, nggak bisa dia, jadinya nggak bagus, jadi kayak cookie flat gitu loh, jadi tipis banget ya, gagal. Dan saya juga pakai putih telur, juga ini gula pasir biasa aja, kalau mau pakai gula halus juga bisa. Dan coklat, baking coklat, ini buat baking, atau yang coklat biasa aja bisa, yang buat makan. Saya pakai yang bittersweet. Bittersweet itu yang agak pahit, terus ada manisnya sedikit. Dan ini adalah heavy whipping cream ya, whipping cream atau heavy cream. Dan ini adalah butter atau mentega. Nah, putih telur ini saya kasih ukurannya itu, saya timbang pakai gram ya. Jadi lebih memudahkan kalau teman-teman punya sisa putih telur. Ini kalau misalnya bikin lapis Surabaya kan banyak sekali, atau kuki-kuki itu kan banyak sekali, kue kering itu biasanya pakai kuning telur. Nah, saya biasanya putih telur ini kalau nggak dipakai, saya sisihkan dan tutup di kontainer yang nggak kedap udara gitu, taruh di kulkas 2-4 hari, tetap dingin terus ya, nggak keluar masuk di kulkas terus, dia masih bisa bagus dipakai untuk cookie atau untuk apa yang lainnya. Atau kalau kita memang punya banyak banget, bisa dimasukin dibekukan di freezer. Putih telur itu bisa di freezer, mau ditaruh di tempat es batu gitu dulu, dicetak-cetak boleh, atau mau sekalian terus ditutup aja kedap udara, dipastikan ada sisa sedikit, jadi dia akan agak naik gitu ya. Nggak apa-apa, kapanpun perlu bisa dikeluarkan dan bisa dibikin kue. Itu biasanya tahan 4-6 bulan bisa dia di freezer, dibekukan ya. Jadi itulah bahan-bahannya. Oh ya, sebelum kita mulai mengaduk-aduk, mencetak-cetak, ini saya udah punya 2 baking tray kayak gini. Dan saya nggak olesin mentega, tapi saya taruh dengan parchment paper, ini kertas untuk memanggang. Saya pakai ini karena saya udah pernah coba, dioles mentega aja lengket, mentega ditabur tepung lengket. Sekarang yang pertama saya melakukan adalah semua jadi satu, si tepung almond, sejumput garam, dan coklat bubuk, juga gula halusnya. Kalau mau pakai gula pasir biasa silahkan ya, tapi saya anjurkan kalau pakai gula pasir biasa ini di food processor ya, jadi dihancurkan bareng-bareng di food processor. Jadi diaduk biasa dan saya akan ayak dia ya.
Nah, kenapa saya ayak dia? Selain supaya nggak ada butir-butiran besar itu, saya juga mau dia bener-bener nyampur banget. Karena saya ayakan ini bolongnya agak besar, saya mau ayak 2 kali. Saya selalu kalau bikin makaron ayaknya 2 kali. Sekarang beralih ke putih telur. Bikin makaron ini agak sedikit tricky ya. Di kuncinya itu di putih telurnya ini. Jangan terlalu overbeat juga, jangan terlalu kocoknya itu berlebihan. Pokoknya dia tuh sampai warnanya itu mengkilat dan kaku. Ya, 2 menit, 2,5 menit lah, sama sekalian yang sebelum masukin gula ya. Oh iya, sebelum aku lanjutkan, ini dari Sister Nike ya di Holland. Katanya dia sering lihat saya di setiap video, ininya tuh sering goyang-goyang gitu loh. Jadi dia tuh sarankan pakai serbet. Oke, kali ini saya pakai serbet. Jadi katanya nggak berlari-lari si baskom ini, gitu. Oke deh. Oh iya, terima kasih buat tipsnya, Ibu Nike atau Sister Nike ya. Makasih. Kalau dibalik dia tidak akan tumpah ya, berarti dia udah sukses. Tapi jangan terlalu lama juga. Saya akan masukin bertahap kayak 3 bagian. Aduk santai aja ya. Bagian terakhir masuk, semuanya udah basah, jadi adonan basah udah ya, that's it. Nggak usah terlalu lama di bolak-balik ini. Saya nggak pakai piping bag. Kalau yang punya piping bag silahkan. Ini dikira-kira aja dan diberi jarak satu dengan yang lainnya. Jadi besar kecilnya itu sesuka kita, tapi dikira-kira aja, jangan terlalu besar juga, tapi juga nggak usah kekecilan karena dia akan menurun gitu ya. Sesudah semuanya jadi kayak gini, saya akan ketok-ketok. Di sini juga bisa, supaya udaranya itu nih keluar nih, gelembung-gelembung udaranya dari putih telur itu keluar. Sekarang benar-benar harus sabar karena kita nggak bisa langsung panggang dia. Saya pernah coba, saya diamin 15 menit terus saya langsung panggang, nggak sabar, dia retak semuanya atasnya. Saya tunggu 20 menit tetap retak dia. Jadi 30 menit ya, 30 menit diamin aja, nggak usah diapa-apain, nggak usah di toel-toel, diamin aja. Kita harus sabar karena itu yang bikin dia nanti jadi hasilnya atasnya itu sangat smooth, sangat halus gitu ya. Nah, sambil kita menunggu itu 30 menit kita diamkan, saya mau bikin dulu krimnya ya. Isi dalamnya itu, ini heavy whipping cream, heavy cream atau si whipping cream ini saya akan panaskan, api sedang aja. Saya mau dia itu nggak sampai mendidih banget, jadi akan ada sedikit apa tuh gelubuknya itu, air-airnya itu akan, bukan air maksudnya, si krimnya ini akan sedikit meletup-letup tapi nggak sampai mendidih banget. Saya akan tuang ke dalam coklat ini ya. Dia nggak sampai mendidih tapi dia ada buih-buih sedikit kayak gitu. Langsung kita akan tuang di coklat ini, semuanya aja langsung, semuanya langsung. Dan saya akan diamkan 1 menit aja ya, 1 menit, didiamin aja 1 menit. Tunggu, kita aduk dia. Tuh, dia akan lebih gampang larutnya sampai semuanya itu tercampur rata ya. Ini saya aduk terus ya, saya tidak kocok, jadi aduk santai aja. Ini nih sekitar 2 menit sendiri loh saya ngaduknya sampai hasilnya tuh seperti ini. Dan saya akan tambahkan mentega. Menteganya harus suhu ruangan ya, harus suhu ruangan. Semuanya ya, semua bahan kue makaron ini tadi suhu ruangan. Putih telurnya, menteganya, semuanya suhu ruangan ya. Nah, ini menteganya tadi masuk, saya aduk lagi sekitar 2 menit. Dia jadi halus kayak gini ya, kelihatan banget jadi adonan yang sangat lembut. Ini saya mau pakai plastik dan saya tutup di dasarnya ini sampai nempel di coklat ya.
sampai dia nempel di coklat supaya dia itu tidak berkerak. Si coklatnya itu dia tidak mengering. Kalau udah dingin dia akan mengering dan jadi berkerak. Kira-kira tuh nempel di sini. Dan saya akan taruh di kulkas. Nah, sesudah kita diamkan dia 30 menit baru saya akan panaskan ovennya ya. Kita panasin 350 derajat Fahrenheit atau 175 derajat Celcius ya. Saya masukin satu dulu. Ini kita panggang 7 menit aja. 7 menit dulu, terus ntar kita buka, terus kita balik dia. Makasih. Nah, ini sesudah 7 menit pertama, saya akan putar dia. Kita putar. Ingat ya, tadi kan lihat kan, putar balik gitu. Kita akan panggang 7 menit lagi. Ini sebaiknya dipanggangnya satu tray ya, satu baking tray itu sendiri-sendiri. Saya pernah sekalian dia hasilnya nggak bagus, jadi dia harus leluasa di dalam. 3, 2, 1. Oke, jadi 7 menit, terus 7 menit lagi, ini udah selesai. Tuh kan, dia tidak akan dia nggak akan retak, dan di bawahnya tuh ada kayak makaron gitu loh, ya kan. Gelombang kedua, inget kan tadi, masuk dulu 7 menit. Karena dia emang pakai baking paper, pakai baking maksudnya kertas baking, pakai parchment paper, jadi dia sama sekali nggak lengket dan sangat gampang ya. Gelombang kedua, cantik sekali. Jadi kita harus benar-benar sabar, tadi nunggunya 30 menit itu sempurna, tidak ada yang retak, dan bawahnya itu ada benar pas banget gitu. Sekarang sambil nunggu yang ini dingin, yang ini udah mulai dingin, saya akan isi dalamnya dengan ini aja ya, dengan plastik biasa. Saya pakai cetakan yang sama untuk coklatnya ini. Biasanya saya itu cari yang dia itu besarnya mirip. Nah, ini kan mirip. Terus yang agak besar sama yang agak besar, ini kan mirip. Nah, kayak gini contohnya. Saya akan isi di tengahnya. Saya nggak mau isinya terlalu banyak, karena saya nggak mau dia keluar. Segitu aja. Dia ini mestinya nggak keluar ya. Harus sama-sama itu. Diputer dikit boleh, ditekan dikit bisa. Kayak gitu kira-kira. Sempurna. Jadi dia tidak keluar ya, nggak lumer keluar. Saya akan lakukan sampai semua selesai. Ini belum siap dimakan, sebenarnya sih udah ya, tapi dia tuh sebaiknya idealnya didiamin dulu paling nggak 2 sampai 4 jam lah di kulkas. Jadi dia tuh benar-benar set, benar-benar manis gitu. Jadi semuanya itu kerasnya tuh pas gitu. Lebih bagus lagi kalau dimakannya tuh keesokan harinya. Oh, luar biasa. Ini udah jadi semuanya. Saya akan diamkan dulu di kulkas 2 sampai 4 jam. Baru kita akan coba sama-sama. Sabar. Teman-teman, maaf ya, ini baru setengah jam di kulkas, tapi aku nggak sabar. Tapi idealnya 2 jam, 2 sampai 4 jam, atau bahkan di keesokan harinya akan lebih dahsyat. Ini besok akan lebih luar biasa rasanya. Tapi ya gimana ya, namanya bikin, masih coklatnya belum benar-benar set. Wow, ini benar-benar wow. Nggak terlalu manis, rasanya pas banget. Sempurna. Luar biasa. Ini bikinnya gampang, cuman butuh waktu nungguin sampai udah matang pun mesti ditungguin coba. Tapi ini benar-benar nih, ini harus dicoba ya.